Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sufyan Saifur Rizal MH selaku dosen pengampu pada tugas kelompok mata kuliah Pancasila, dan tidak lupa juga kepada teman-teman hukum keluarga semester 1 yang insya Allah senasib seperjuangan. Saya perwakilan dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Fahmi Zamzami, dan juga teman saya Muhammad Saufi dan juga Najmus Sobah. Baik, pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas Pancasila yang berjudul Hak Asasi Manusia, yang mana di dalamnya terdapat pembahasan terkait pengertian hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan yang terakhir realisasi hak asasi manusia dalam NKRI. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan terhadap makhluknya. Hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi individu atau manusia itu sendiri. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu terjadi, maka akan memberikan dampak kepada manusia, yaitu manusia akan menghilangkan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan. Jadi ketika hak asasi itu sudah tidak ada pada diri manusia, maka di sana akan menghilangkan nilai kemanusiaan. Kemudian lanjut terhadap pembahasan yang kedua, yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak asasi merupakan hak dasar manusia yang dibawa sejak lahir oleh setiap diri manusia. Kemudian untuk menjamin dan melindungi hak asasi tersebut, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan bab 10A tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Yang ketiga, hak atas hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi. Hal-hal tersebut di atas merupakan hak asasi manusia yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia tersebut memang sudah dimiliki oleh setiap manusia dan dibawa sejak lahir, yang mana kemudian tugas pemerintah lah yang menjamin dan melindungi serta mengatur hak asasi manusia tersebut di dalam undang-undang yang telah saya sebutkan tadi. Lanjut kepada pembahasan nomor 3, hak dan kewajiban sebagai warga negara. Setiap warga negara berhak dan wajib menjalankan kewajiban mereka. Kemudian, sudahkah kita tahu apa saja hak dan kewajiban yang bisa kita dapatkan dan harus laksanakan? Nah, bila kita mengetahui hak dan kewajiban kita, maka kita akan bisa menghindari terjadinya berbagai kesalahpahaman maupun kekeliruan ketika hidup di masyarakat. Karena meskipun kita mempunyai hak asasi manusia, bagaimana sekiranya itu kita mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai warga negara dan juga tidak melanggar atau menyalahi hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ketika kita sudah mengetahui hak kewajiban kita sebagai warga negara dan juga tidak melanggar hak asasi orang lain, maka
Di sana itu kita tidak akan terjadi yang namanya kekeliruan dan kesalahpahaman ketika kita itu hidup bermasyarakat. Dan yang terakhir terkait realisasi hak asasi manusia dalam NKRI, yaitu pembahasan yang nomor 4. Bagaimana realisasi atau penerapan hak asasi manusia di Indonesia? Jika dilihat dari kehidupan sehari-hari, hak asasi manusia di Indonesia hanya berupa kebebasan hidup dan jaminan hidup dari siksaan atau dari kekerasan fisik saja atau diskriminasi. Sedangkan hal-hal lain yang membahas hak asasi manusia tidak diperhatikan, seperti contoh penderitaan kaum yang tidak mampu atau rakyat miskin, pendidikan, dan tentang kepercayaan seseorang atau menyangkut keyakinan. Mungkin 3 permasalahan tadi yang saya sebutkan terkait kaum kurang mampu, pendidikan, dan juga dalam hal keyakinan itu menjadi permasalahan yang sangat penting saat ini dalam NKRI. Nah, untuk yang saya pahami dari kaum yang kurang mampu tersebut, seperti penderitaan mereka kurang ada yang memperhatikan seperti yang ada pada undang-undang, bahwa mereka rakyat yang kurang mampu itu dilindungi oleh negara. Menurut yang saya ketahui, negara dan pemerintah itu mempunyai kesibukan sendiri, jadi tidak terlalu memperhatikan terhadap undang-undang tersebut. Itu kewajiban pemerintah selaku yang mengatur dan menjaga rakyatnya. Maka karena pemerintah tersebut memiliki kesibukannya sendiri, maka tidak ada yang mengurusi orang-orang yang tidak mampu tadi. Jangankan negara sekarang ini, sesama masyarakatnya saja itu saya kira itu sudah merasa bodo amat. Rata-rata pergaulan masyarakat di Indonesia itu setara, dalam artian orang-orang kaya hanya bergaul dengan orang-orang kaya terus juga. Sebaliknya, orang-orang miskin juga bergaul dengan orang-orang miskin. Meskipun mayoritasnya seperti itu, tapi ada juga orang-orang kaya yang memberikan sumbangan atau fasilitas untuk kehidupan orang-orang yang tidak mampu. Jadi itu tugas pemerintah atau negara selaku yang mengatur dan melindungi rakyatnya, sebagaimana yang tertera pada pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian terkait masalah pendidikan, dalam hak asasi manusia ini juga membahas tentang setiap orang berhak memiliki atau mendapatkan pendidikan yang sama seperti yang lain. Untuk Indonesia sendiri, dalam penerapan hak asasi manusia dalam masalah pendidikan masih kurang umumnya dalam pendidikan di luar daerah, khususnya di luar kota besar Indonesia seperti di pelosok-pelosok desa. Banyak anak-anak yang ingin bersekolah tapi tidak cukup biayanya, atau tidak ada sekolah di daerah tersebut. Kebanyakan orang tua di sana menginginkan anaknya dapat menghasilkan uang saja tanpa adanya pendidikan atau sekolah. Sedangkan pada kota-kota besar, hak asasi manusia dalam pendidikan ini banyak dilanggar oleh institut pendidikan itu sendiri, seperti pada penerimaan calon siswa ataupun mahasiswa yang pas-pasan. Mereka pandai, akan tapi tidak bisa masuk pada sekolah negeri atau perguruan tinggi negeri karena banyak di antara badan pendidikan tadi lebih memihak pada uangnya saja, sedangkan kualitas bagi orang-orang kurang mampu mereka hanya menjadi cadangan saja.
Dan yang terakhir terkait masalah keyakinan. Dalam hal keyakinan di sini membahas tentang kebebasan seseorang dalam beragama dan menjalani agamanya masing-masing, khususnya di Indonesia. Yang mana di Indonesia sendiri mayoritas penduduknya beragama Muslim, beragama Islam. Di sini perlu diperhatikan bahwa mayoritas bukanlah yang mempunyai atau yang berkuasa. Nah, di Indonesia sendiri banyak sekali kasus-kasus dalam hal keyakinan yang dilakukan sebagian kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki etika, yang menistakan agama seseorang dan menganggap remeh orang tersebut. Kemudian pada hal ini, menurut kami pribadi, setiap orang berhak memeluk agamanya masing-masing, sebagaimana yang sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara yang membahas tentang kebebasan memeluk agamanya masing-masing, dan orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya pada Tuhan pada di akhirat nanti. Sekian presentasi dari kelompok kami kelompok 9, kurang lebih